dapat menarik napasnya sendiri. Dapat mengembalikan hidup itu dalam artinya karena selalu bernapas dengan Allah. Allah tidak mau jauh, berarti sudah kenal mengenal maksudnya ya. Itu sudah kenal mengenal jadinya akhirnya sehingga hidup itu tidak mau jauh dengan diri. Begitu. Dapat menarik napasnya sendiri ya. Tidak dengan sekarat. Berarti tidak sekarat. Dan dapat mengembalikan titipanmu kepada asalnya. Berarti kita bisa kembali kepada pencipta kita, yaitu hidup, yaitu kepada Allah. Maksudnya begitu ya. Bertanya muridnya, bagaimana jalan hamba mengembalikannya? Nah, bagaimana cara kita mengembalikannya? Jawab gurunya, itu dengan selalu tidak boleh membukanya. Insya Allah bertatap-tatapan kembali kepada asalnya masing-masing. Harus saling bisa pandang memandang dengan Allah, dengan zat itu yang hidup itu maksudnya. Cahaya kembali kepada Allah. Nah itu roh kembali kepada Rasul. Itu tetap menjadi hamba. Tetap yang hamba tetap hamba, yang luar tetap luar, yang dalam tetap dalam. Nah itu maksudnya. Hamba umpamanya terang matahari kembali Rasul ya. Ibarat terangnya matahari kembali ke Rasul. Kepada matahari terangnya bulan kepada bulan. Bulan terangnya bintang kepada bintang. Itulah ibaratnya. Dalam artinya yang hidup tetap kepada hidup ya. Tetap kembali hanya kepada Allah maksudnya ya. Jangan kembali ke tanah maksudnya. Terangnya lampu ke bawah oleh lampunya. Itulah ibaratnya roh nyawa hamba bercerai dengan Tuhannya. Nah itu kembali kepada Allah. Nurnya menjadi cahaya. Cahaya menjadi nur. Tetap kembali ke cahaya penerangan. Yaitu kepada Allah sebenarnya. Alhamdulillah. Wali hanya Nabi Adam ya. Maka tempatnya pada sekalian muka kita yang 5. Yaitu lidah, hidung, mata, telinga, dan suara. Hidung dan suara ya. Hirobbil alamin ya. Hirobbil alamin. Maka walinya hanya Nabi Allah Daud ya. Tempatnya pada dada kanan dan kiri. Itu tempatnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Maka walinya hanya Nabi Allah Sulaiman ya. Tempatnya pada tengah kanan dan kiri. Nah itu. Maliki Yaumiddin. Maka walinya hanya Nabi Allah Ibrahim, tempatnya pada belikat kanan dan kiri. Nah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maka walinya Nabi Isa, tempatnya pada pusat dan pinggang kita. Nah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Maka walinya Nabi Allah Musa, tempatnya pada paha kanan dan kiri. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Maka walinya Nabi Allah Nuh, tempatnya pada lutut kanan dan kiri. Nah itu. Ghairil maghdubi alaihim ya. Maka walinya Nabi Allah Yunus, tempatnya pada betis kanan dan kiri. Nah itu. Walad dolin. Maka walinya Nabi Su'aib, tempatnya pada telapak kaki kanan dan kiri. Yaitu amin. Maka berkumpullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kumpul kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, kumpulnya ya. Barang kini beli jago angkat.
Harus ulang dia ini Ran. Mamamu nggak jelas. Itu besar suara kentutmu nanti tuh. Saya terbuk sedikit aja kedengaran besar kok. Kan bisa dihapus. Wah iya, tapi sudah jadi. Saya ulang dia Ran ini ya. Mulai dari bab yang menyatakan Fatihah 9 ya. Saya ulang dia Ran ini. Bab yang menyatakan Fatihah yang 9. Alhamdulillah. Wali hanya Nabi Adam ya. Wali hanya Nabi Adam. Maka tempatnya pada sekalian muka ya. Di wajah maksudnya. Kita yang 5. Lidah, hidung, mata, telinga, dan suara. Di situ tempatnya ya. 2. Rabbil alamin ya. Maka walinya hanya Nabi Allah Daud. Tempatnya pada dada kanan dan kiri. Di situ tempatnya maksudnya ya. 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maka walinya hanya Nabi Allah Sulaiman. Tempatnya pada tangan kanan dan kiri. Maliki Yaumiddin. Maka walinya hanya Nabi Allah Ibrahim. Tempatnya pada belikat kanan dan kiri. Nah, itu tempatnya ya. Masing-masing maksudnya. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maka walinya Nabi Isa. Tempatnya pada pusat dan pinggang kita. Itu tempatnya masing-masing ya. Makanya kebanyakan kita mengira nabi-nabi itu juga berpisah dengan kita. Tapi tidak, sebenarnya menyatu juga, tunggal juga, ahad juga pada diri ya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka walinya Nabi Allah Musa. Tempatnya pada paha kanan dan kiri. Nah itu. 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Maka walinya Nabi Allah Nuh. Tempatnya pada lutut kanan dan kiri. Nah itu. 8. Ghairil maghdubi alaihim ya. Maka walinya Nabi Allah Yunus. Tempatnya pada betis kanan dan kiri. Nah itu. 9. Waladdolin ya. Maka walinya Nabi Syuaib. Tempatnya pada telapak kaki kanan dan kiri. Begitu. Amin. Maka berkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya berkumpul. Nah itu. Maka semua itu sudah menjadi satu di dalam Islam. Maka sudah menjadi satu di dalam Muhammad, di dalam Rasul, di dalam merhasia. Sebenarnya begitu. Bab ini menyatakan tarekat waktu ya. Tarekat waktu. Sembahyang 5 waktu 17 rakaat ya. 17 Fatihah ya. Di dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam ya. Sembahyang zuhur keluar jalan huruf alif ya. Itu wilayahnya Nabi Ibrahim ya. Malaikatnya Jibril atau Jibrail ya, menyatakan sifat kudrat Allah Ta'ala, menjadikan 4, menunjukkan asal wujud Adam, nur dan syahadat. Begitu. Waktu asar ya, keluar jalan huruf lam. Wilayahnya Nabi Yunus. Malaikatnya Mikail, menyatakan sifat iradat Allah ya. Allah Ta'ala menjadikan 4, menunjukkan asal kita, air, api, angin, tanah ya. Waktu maghrib keluar jalan huruf H ya. Wilayahnya Nabi Isa. Malaikatnya Israfil ya, menyatakan sifat ilmu Allah Ta'ala, menjadikan 3 rakaat. Nah itu. Waktu Isya keluar jalan huruf mim. Wilayahnya Nabi Musa ya.
Malaikatnya Israel. Itu menyatakan sifat hayat Allah Ta'ala. Hidupnya Allah ya. Menjadikan 4 rakaat. Menyatakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebenarnya 4 perkara ya. Waktu subuh keluar dari huruf dal. Berarti kalau kita tidak sholat subuh berarti belum keluar dari huruf dal ini ya. Wilayahnya Nabi Adam ya. Malaikatnya rohani Allah Ta'ala. Dalam maksudnya menjadikan 2 rakaat. Menyatakan nafi dan isbat ya. Nafi menetapkan, isbat menyatakan. Maka kita harus nyatakan Allah pada diri. Sebenarnya kita harus menetapkan Allah pada diri, menyatakan Allah pada diri. Begitu sebenarnya. Karena luar dan dalam tidak terpisah. Kehendak dalam, kehendak luar. Cara dalam, cara luar. Begitu sebenarnya. Allah terdiri dari huruf alif. Ya, lam, lam, ha. Menandakan zat, sifat, asma, dan af'al. Berlapaskan Allah. Ya. Alif menitis menjadi mim. Turun maksudnya. Lam menitis menjadi ha, ya. Lam kedua menitis menjadi mim. Ha menitis menjadi dal. Berbunyilah Muhammad pada kepala, dada, punggung, dan selangkangan pusar ke bawah. Maksudnya dari zat menjadi kepala ya. Dari zat itu menjadi kepala. Sifat menjadi dada. Asma menjadi hati. Af'al menjadi paha. Pusar ke bawah atau badan kasar ini. Maksudnya bertempat pada kenyataan itu. Itulah tajali nyata. Nah, menjadilah kelihatan alam rahasia atau alam sagir yang lebih luas daripada alam nyata. Tempatnya roh. Nah itu tempatnya roh. Nah itu kalau badan ini tempatnya di dunia. Alam nyata. Roh idapi. Roh Rabbani, rohani, rohul kudus, roh rahmani, roh insani, dan roh hewani. Tergantung mana yang kita mau hidupkan. Kalau Nabi kita menghidupkan roh idapi adalah perbuatan roh yang selalu baik. Maka kalau kita selalu berbuat baik, berarti kita menghidupkan roh idapi, berarti sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghidupkan roh hewani, ya, berarti sifat kita seperti hewan, maka wujud kita akan berubah sama seperti binatang. Maka hindarkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan mencuri, merampok, ngakali, saring menggunjing, memfitnah, sombong, angkuh, riak, dan takabur. Dalam artinya perbuatannya tidak baik, jangan dijalankan. Begitu maksudnya ya. Tinggal pilih roh mana yang mau dihidupkan. Nah terserah kita sekarang. Az-zahiru Rabbi wal batini Nabi itu. Nah terserah, tergantung kita. Itulah yang menjadi wujud sejatinya manusia. Sesuai dengan perbuatan dan perilaku manusia. Tergantung sekarang. Apa yang ditanam itu yang dituai. Padi kita tanam padi yang kita panen. Nah itu. Jangan sampai tanam padi panennya suket teki. Jangan sampai seperti itu. Roh itu hidup selama-lamanya ya. Karena dipantulkan cahaya yang disebut Nur Sari Marang. Cahaya yang menyamar pada diri. Begitu. Aliran setrum. Cahaya selalu menyinari af'al. Menyinari badan maksudnya ya. Apakah badan ini menerima atau tidak? Nah itu, terima atau tidak? Nah maka kita harus paham ilmu. Awal dan akhir nur. Yang awal nur Muhammad. Dari zat, sifat, asma, dan af'al. Yang akhir ya. Yang akhir Muhammad. Mim ha mim dal ya. Badan maksudnya kenyataan zahir ya. Nah mim kembali kepada alif. Nah, kembalikan lagi ke dalam. Kembali kepada alif ya. Ha menjadi kaf. Mim kedua
menjadi ba ya. Dal menjadi roh. Roh ini roh ya. Berlapaskan akbar. Jadinya Allah Maha Besar. Tapi jangan memandang kepada yang di luar diri. Kalau kita memandang di luar diri kebesaran Allah, berarti hayalan jadinya. Maka memandang ke dalam diri supaya tetap kebesaran Allah pada rahasia diri. Begitu. Dari alif, alif Allah. Maka sudah keluar, masuk lagi. Udah keluar, masuk lagi. Keluar, masuk jadinya ya. Dari alif. Alif Allah, alif akbar, alif usali. Maka berlapaskan Allah Maha Besar. Begitu. Maka kebesaran Allah itu ada pada diri ya. Mim itu berbunyi la ilaha. Mentiadakan segala sesuatu yang zahir. Pada alam ya. Atau pada badan. Tidak ada sebenarnya ya. Ha berbunyi illallah. Ya. Kecuali hanya Allah saja yang ada pada diri maksudnya. Mim kedua dari mim, dari Muhammad ya, berlapaskan akbar. Allah maksudnya ya. Menandakan ahadnya Allah, ahadiyatnya Allah. Kenyataan kebesaran Allah, keagungan Allah dan keperkasaan Allah, tunggalnya Allah maksudnya ya. Dal berlapaskan la ilah. Dal berlapaskan la ilah. Menandakan tiada Allah. Nah itu. Lam mentiadakan Allah yang ada. Karena cuma nama. Nah itu karena cuma nama. Yang ada Allah zat. Yang wajibul wujud pada insan. Yang paham diri. Yang kenal diri. Yang makrifat kepada diri. Yang mengenal pada dirinya. Begitu. Hidup. Bagaimana rupanya? Ada yang tahu? Putih warnanya, hidup. Maka dikapani dengan warna putih. Kalau kita mati ya, kita dikapani dengan warna kain yang putih. Maka pada akhirnya hayat nanti yang lain warna jangan diikuti. Nah itu pada akhirnya hidup kita kalau lain-lain warnanya yang belang-belang dalam artinya berwarna-warni jangan diikuti begitu. Keseluruhannya yang mengelola jantung. Ya. Di tengah-tengah jantung ada titik ba yang berbunyi innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu alamu bi muradihi. Artinya dengan aku akan ada apa saja yang telah ada. Dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada. Semua itu datangnya hanya dari Allah. Ya. Dari mana datangnya titik ba itu? Dari bismillah. Ba-nya. Ba itu yang berbunyi seperti itu. Dari bis itu ya. Di luar titik berlapaskan Allah. Nah, di luar titik itu berbunyi Allah. Tidak ada selain Allah. Berarti Allah di atas Allah. Hanya Allah saja yang ada. Robbi bi Robbi. Seperti itu ya. Kalbu mukminin. Hati orang yang mukmin. Hati yang bersih. Hati yang suci. Hati yang tidak ada pikiran selingkuh. Hati yang tidak ada pikiran nyelewengnya ya. Nah itu sebenarnya. Hati orang yang hidup. Nah itu. Makanya jangan berpikir nyeleweng saja ya. Jangan berpikir kawin saja. Begitu maksudnya. Kalbu mukminin ya. Hati orang yang hidup. Hanya pikirannya kepada Allah saja siang dan malam. Tidak ada habis, putus dan tidak ada berhentinya. Hanya ingat kepada Allah siang dan malam. Hiduplah hati itu. Begitu maksudnya. Hati, sir, rahasia, malaikat ya. Itu misal misal
hati sanubari ya. Umpamanya maksudnya hati sanubari. Perumpamaan ya, gambaran atau lambang ya. Kebesarannya Allah maka disebut besar ya. Haji maksudnya ya disebut besar. Haji maksudnya haji tujuan kita. Sebenarnya yang dimaksud hati tujuan kita. Begitu, maka tujuan kita harus kepada batin. Maka haji sebenarnya haji atau besar haji tujuan kita sebenarnya maksudnya hati tujuan kita. Seperti itu maksudnya ya. Misal hati sanubari kiblat tarekat. Di dalam hati tempat kiblat tarekat. Hati nur ya Nabi Muhammad ya, yang memancarkan cahaya terang benderang, cahaya batin ya. Pandangan hati basiroh ya. Nah, itu hanya memandang kepada roh maksudnya. Allah ada Muhammad, tunggalkan menjadi ahad. Satukan semua, hidup yang memperjelas. Ya, jadi jelas jadinya di dalam hidup. Habis air. Satu jam itu. Diam, jangan bicara. Kamu ikut bicara jadi. Itu yang tidak senangnya saya. Berdiri, ruku, sujud. Sembah 5 waktu, pekerjaan badan. Sembahnya badan. Jika ada sembah secara badan, berarti ada pula sembah secara hati, nyawa, dan roh. Nah, itu. Sembah secara batin, yaitu selalu mengingat, itulah zikir, itulah ingat. Sebenarnya, sembah secara nyawa mentiadakan segala sesuatu yang ada, kecuali hanya Allah saja yang ada pada diri. Begitu. Sembah secara roh, pekerjakan segala sesuatu yang ada ini merasa barang dengan zat atau Allah. Itulah hidup pada rasa menjadi rahasia Rasul pada wujud nyata. Nyata sebenarnya Allah itu. Begitu maksudnya. Di dalam titik jantung berlapaskan Allah. Allah, Allah, Allah atau A-I-U. Itu bunyinya di dalam jantung ya. Di dalam lingkaran kosong Allah la ilaha illallah. Allah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa pada diri selain Allah. Kita harus saksikan itu. Itulah syahadat. Tidak ada yang berkuasa pada diri, pada badan ini, kecuali hanya atas kehendaknya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuannya di sini ya. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya, jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dan keceplosan kata ya, karena jasad zahir ini dalam artinya tidak berdaya ya, tidak ada kemampuannya, maka kembalilah hanya kepada Allah. Nah itu hanya kepada zat atau hidup ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.